Episode 21 Pil Pengumpul Ki. Pria terakhir adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki wajah yang panjang dan seperti kuda. Dia mengangkat dagunya dan berkata, dengan tatapan jijik, Apprentice Brother Wang, kamu telah mengikuti pelatihan tertutup selama 3 bulan, jadi kamu tidak tahu. Wang Lin ini adalah lelucon terbesar di sekte saat ini. Seperti yang dikatakan saudari Apprentice Su, dia menggunakan metode itu untuk menjadi murid batiniah. Setelah Wang Zuo mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar membuatku takut sebentar. Jadi begitulah cara kamu memasuki sekte. Bahkan jika kamu masuk ke sini, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai lapisan pertama Qi Condensation. Mengapa bahkan datang ke sini dan menodai nama keluarga Wang? Apprentice Brother Wang, apa yang kamu katakan salah? Meskipun bakat itu penting, yang lebih penting adalah ketekunan. Kultivasi sudah melawan surga. Jika seseorang tidak memiliki ketekunan, itu tidak masalah, tidak peduli seberapa berbakat mereka. Gadis bernama Zhou berkata, dengan suara yang mengguncang hati. Ketika dia mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Wang Zuo, gadis bernama Su berkata, apa yang dikatakan saudara Apprentice, Wang, tidak salah. Wang Lin ini terlihat sangat bodoh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Wang Lin tertawa. Dia mengerti bahwa situasi di antara mereka rumit. Wang Zuo menyukai gadis ini bernama Zhou, tetapi gadis bernama Su menyukai Wang Zuo, jadi dia berusaha menghancurkan hubungan mereka sebelumnya. Mendengar tawa Wang Lin menyebabkan Wang Zuo sangat tidak puas. Dia mendengus dan berkata, Wang Lin, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Hang Yue Sekte untuk kebaikan kamu sendiri. Jika kamu tidak mati, kamu pasti akan lumpuh di kompetisi murid di akhir tahun. Wang Lin mendengar dari Sun Dazu bahwa ada kompetisi murid pada akhir tahun di mana pemenangnya bisa mendapatkan harta ajaib. Kompetisi dibagi menjadi 2 level. Di salah satu dari mereka, semua murid di sekte berjuang untuk posisi teratas, dan di yang lain, semua murid baru berjuang untuk menjadi raja dari para pendatang baru. Wang Lin dengan santai membalas, kamu tidak perlu khawatir. Mengapa kamu mengkhawatirkan kehidupan dan kematian sampah seperti aku? Wang Zuo tertawa dingin. Aku khawatir karena kita adalah saudara. Karena kamu tidak akan menerima niat baik aku, jangan salahkan aku karena tidak mudah pada kamu dalam kompetisi. Matanya bersinar dingin setelah dia selesai berbicara. Wang Zuo telah memandang rendah keluarga Wang Lin sejak dia kecil. Meskipun dia belum pernah bertemu Wang Lin, dia selalu mendengar dari ayahnya bahwa ayah Wang Lin selalu menghisap kakek untuk mencuri sebagian besar warisan keluarga, dan bahkan mempermalukan ayahnya. Hanya karena semua anggota keluarga lainnya tidak buta maka mereka dapat mengambil kembali warisan ayahnya. Di mata Wang Zuo, keluarga Wang Lin memalukan bagi keluarga Wang. Seperti ayah seperti anak. Meskipun, setelah tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa hal-hal itu tidak persis seperti yang dijelaskan ayahnya, tetapi dia sangat arogan sejak dia masih kecil. Dia kadang-kadang bahkan memandang rendah ayahnya sendiri, belum lagi orang lain. Gadis bernama Su merenung sedikit, lalu bertanya pada Wang Zuo, kamu adalah saudara? 2 lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Sepertinya keduanya adalah saudara. Gadis bernama Su melihat bahwa wajah Wang Zuo tidak ramah, jadi dia cepat-cepat berkata, saudara Wang Zuo, jangan marah. Dia tidak mengerti niat baik kamu. Kamu adalah orang yang baik, dan lebih pintar dari dia. Jangan berharap dia memahami niat baik kamu. Setelah dia sedikit menderita, dia akan tahu seberapa baik kamu padanya. Keluarga aku juga punya saudara seperti dia. Faktanya, setiap keluarga seperti ini. Tidak semua orang bisa sebaik kamu. Sebenarnya, aku mengerti bagaimana perasaan kamu. Kamu benar-benar berharap dia menjadi lebih baik. Wang Zuo tersipu oleh apa yang dikatakan gadis bernama Su. Dia menatapnya, tidak yakin apakah dia memuji atau mengejeknya. Setelah Wang Lin mendengar apa yang dikatakan gadis itu, dia tertawa terbahak-bahak. Wang Zuo, sepertinya aku salah paham denganmu. Kamu baik padaku Wang Lin, akan mengingat ini. Terima kasih. Ketika dia berbicara, pintu rumah pil terbuka. Seorang pemuda dengan wajah cerah berjalan keluar. Itu adalah Wang Hao. Setelah dia berjalan keluar, dia batuk untuk mendapatkan perhatian semua orang, dan berkata, dengan wajah tersenyum, pil pengumpulan Qi hari ini masih ditunggu. Setelah selesai, aku akan memanggil kalian satu per satu. Wang Zuo menatap Wang Hao, menggertakkan giginya, tapi dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya sekarang.
Wang Hao masih menjadi pelayan kakak murid ketiga senior, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari di rumah pil. Jika Wang Hao mengeluh kepada tuan ini, maka persediaan bulanannya sendiri akan berkurang banyak. Setelah Wang Hao selesai berbicara, dia memindai daerah itu dan terkejut melihat Wang Lin. Dia menarik Wang Lin ke samping dan berkata, "Tetua Brother Taizu, selamat telah menjadi murid dalam. Aku mendengar semua tentang masalah kamu. Aku awalnya ingin datang dan berbicara dengan kamu, tetapi tempat ini terlalu ketat. Aku tidak suka apa yang orang lain katakan tentang kamu. Setelah kamu mengembangkan beberapa teknik, kamu bisa membalas dendam pada semua orang yang memandang rendah kamu." Hati Wang Lin terasa hangat dan dia tersenyum. "Wang Hao, terima kasih." Wang Hao menghela nafas. "Dulu, aku ingin tinggal beberapa hari bersamamu, tetapi ayahku menatapku untuk menghentikanku. Sepertinya dia tidak ingin aku terlibat. Tetua Brother Taizu, tolong maafkan aku." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Saat ini, aku hanya ingin cepat berkultivasi ke lapisan pertama Qi kondensasi." Mata Wang Hao berputar. Sementara tidak ada yang menonton, dia memasukkan sesuatu ke tangan Wang Lin dan mengedip padanya. Kemudian, sebuah suara dingin datang dari ruangan itu. "Pelayan pil, masih belum kembali." Wang Hao menjawab dan dengan cepat bergegas kembali ke rumah pil. Wang Lin dengan erat memegang benda di tangannya. Dia melihat apa yang ada di tangannya dan melihat 3 pil transparan. Dia diam-diam menempatkan mereka di tas pegangannya. Tidak takut kotor, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Salah satu dari 4 lainnya yang ada di sana melihat Wang Lin duduk, lalu juga duduk dan mulai berkultivasi, sementara 3 lainnya berdiri di samping. Wang Zuo sedang berusaha untuk mendapatkan gadis bernama Sisi Baik Zhou, tetapi gadis bernama Su mengganggunya sepanjang waktu. Waktu perlahan berlalu, dan langit menjadi gelap. Saat bulan terbit, pintu rumah pil terbuka. Wang Hao tampak lelah saat dia berjalan keluar dengan nampan di tangannya. 5 batu roh berkualitas rendah dan 5 pil transparan ada di nampan. Orang-orang keluar satu demi satu setelah mendapatkan bagian mereka. Wang Lin pergi terakhir. Dia tersenyum dan menggerakkan tangannya ke arah Wang Hao, lalu pergi. Dia ingat kebaikan hati Wang Hao di dalam hatinya. 3 pil yang diberikan Wang Hao adalah pil pengumpul Qi. Episode 22 Teknik Hamburan. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera menutup pintu. Dia tidak menggunakan pil pengumpul Qi, tetapi menyimpannya di dalam tasnya. Dia akan memulai percobaan dengan manik batu. Dia dengan hati-hati mengeluarkan 3 labu dan manik-manik batu, lalu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti. Dia menimbang pro dan kontra, karena tanpa embun, kecepatan kultivasinya di masa depan akan sangat lambat. Tapi awan misterius di manik-manik batu membuat Wang Lin sangat penasaran. Setelah berpikir sebentar, dia membuat keputusan. Dia selalu bisa mengumpulkan lebih banyak embun, itu hanya akan memakan waktu. Namun, jika awan ke-10 muncul, itu dapat menyebabkan perubahan pada manik. Mungkin saat itu, air yang direndam oleh manik-manik akan mengandung lebih banyak energi spiritual. Setelah memikirkan hal ini, ia segera mengeluarkan labu yang berisi embun pagi terbaik. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan jeli dari labu. Setelah beberapa saat, semua embun telah dikeluarkan. Ada setengah mangkuk batu berisi cairan kehijauan yang mengandung aroma yang sangat menyegarkan. Setelah menciumnya, tubuh Wang Lin santai. Dia takut bau itu akan menarik perhatian para ahli tersembunyi di sekte, jadi dia dengan cepat melemparkan manik-manik batu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, itu menyerap sedikit cairan. Wang Lin agak kecewa. Dia berharap akan ada perubahan mendadak. Namun, manik batu itu menyerap bau dari cairan itu. Wang Lin merenung sedikit, lalu meletakkan mangkuk batu di samping tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. 1 teknik pernapasan pendek dan 3 panjang sekarang mudah untuk Wang Lin. Meskipun dalam 2 bulan terakhir ia tidak memadatkan energi spiritual apapun, ia sudah terbiasa dengan teknik pernapasan. Dia akan bernafas seperti ini bahkan ketika dia tidak berkultivasi. Malam berlalu dan Wang Lin membuka matanya untuk memeriksa mangkuk batu. Dia melihat bahwa setengah dari cairan telah diserap oleh manik-manik batu. Dia tidak berkecil hati, dan meletakkan mangkuk itu kembali di bawah tempat tidurnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengeluarkan pil Qi Gathering dan memasukkannya ke mulut. Dia merasakan panas langsung datang dari dalam tubuhnya. Pada bulan bersama Sun Dazu, dia mengalami proses ini setiap hari. Dia dengan cepat mulai berkultivasi. Dia berkultivasi sampai malam tiba.
Wang Lin perlahan menghela napas putih dan tersenyum kecut. Pil pengumpulan Qi ini seperti obat Sun Dazu, juga dibuat dari beberapa ramuan yang mengandung banyak energi spiritual. Setiap kali aku memakannya, tubuh aku terasa santai dan penuh energi. Aku juga tidak merasa lapar, tetapi aku masih tidak bisa menyingkat energi spiritual apapun. Dia menghela nafas. Wang Zuo bisa mencapai lapisan pertama Qi kondensasi dalam 3 bulan. Ekspresinya tetap sama, tetapi memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Bakat. Itu bagian terpenting dari kultivasi. Tetapi dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki manik misterius. Dia tidak kekurangan energi spiritual. Meskipun dia tidak bisa menyingkat energi spiritual sekarang, dia pasti akan berhasil dengan waktu. Wang Lin menggigit bibirnya dan menghela nafas. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya. Hanya ada sedikit cairan yang tersisa, tetapi awan ke-10 masih belum muncul. Dia segera mengambil labu lain dan menuangkan cairan ke dalam mangkuk. Ada beberapa cairan tambahan yang tersisa, jadi Wang Lin meminumnya dan terus berkultivasi. Panas yang muncul di tubuhnya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan panas bergerak di tubuhnya. Dia dengan cepat merasa sangat haus, tetapi terus berkultivasi. Setelah beberapa saat, Wang Lin merasa ada sesuatu yang salah. Panas tidak hilang seperti sebelumnya, tetapi mulai mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak saat dia bernapas. Dia merasa tubuhnya seperti balon yang telah mencapai batasnya. Wang Lin takut, jadi dia berhenti berkultivasi, tetapi rasa sakit pembengkakan tetap ada. Dia membuka matanya dan segera mengetahui dengan ngeri bahwa semua pembuluh darah ini bengkak, seperti ada cacing di bawah kulitnya. Wang Lin tidak tahu bahwa obat yang dia makan sebelumnya tidak menghasilkan banyak energi spiritual, dan bahkan dengan energi spiritual yang dia kumpulkan dari alam menggunakan teknik pernapasan, dia tidak bisa menebus berapa banyak energi spiritual yang hilang karena bakatnya. Ditambah lagi, pada saat yang paling penting, rumput penyebaran Qi akan mencegahnya untuk berhasil mengembunkan energi spiritual. Tetapi sekarang dia minum embun yang mengandung lebih banyak energi spiritual daripada obat-obatan, jauh lebih banyak daripada yang hilang karena bakatnya. Jika dia tidak berkultivasi, mereka hanya akan menghilang setelah beberapa saat, tetapi sekarang, energi spiritualnya akan naik seolah-olah api diberi makan oleh minyak ketika dia berkultivasi. Dia tahu dia mengacau, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menyaksikan pembuluh darahnya mengembang. Ketika pembuluh darahnya mencapai batasnya, sebuah ide memasuki kepalanya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, ia menggertakkan giginya dan mulai berkultivasi dengan teknik pernapasan pendek dan 3 panjang. Dia berpikir bahwa karena salah satu dari 3 pendek adalah mengumpulkan energi spiritual, maka kebalikannya haruslah menghamburkan energi spiritual. Dugaan Wang Lin kurang lebih benar. Kebanyakan kultivator tahu teknik pernapasan ini karena ini adalah langkah sebelum pembentukan fondasi. Dengan napasnya, aliran energi spiritual keluar dari setiap bagian tubuhnya. Semuanya disedot oleh manik batu di bawah tempat tidurnya. Seiring waktu berlalu, perasaan bengkak itu berangsur-angsur berkurang. Pembuluh darahnya juga kembali normal. Apa yang terlepas dari tubuhnya sekarang bukan lagi energi spiritual, tetapi beberapa Qi gelap yang tidak dapat diserap oleh manik-manik batu yang hilang di udara. Kebetulan keberuntungan ini memungkinkan Wang Lin untuk menghapus Qi scattering grace dari tubuhnya. Jika seseorang ingin mengusir rumput penyebaran Qi, salah satu metode adalah menggunakan banyak energi spiritual untuk memaksakan semuanya. Ini adalah metode yang digunakan Sun Dazu, tetapi dia berubah pikiran tentang Wang Lin dan tidak ingin kehilangan ramuannya lagi, jadi dia menyerah. Metode kedua adalah menggunakan teknik hamburan, yang menghilangkan semua energi spiritual dari tubuh seseorang, kemudian mulai berkultivasi dari awal. Alasan Sun Dazu tidak menggunakan metode ini adalah karena Wang Lin sudah hampir tidak memiliki energi spiritual, oleh karena itu, ia bahkan tidak bisa menggunakan teknik ini. Teknik hamburan berlangsung sepanjang hari dan malam. Wang Lin sangat lelah, dia pingsan di tempat tidurnya. Dia tahu bahwa dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, tetapi di masa depan, dia tidak boleh sembarangan meminum embun. Dia sangat lelah, jadi dia tertidur. Episode 23 Awan ke-10. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya dan melihat bahwa di luar gelap. Dia turun dari tempat tidurnya dan menggeliat sebentar. Tubuhnya tidak terasa sangat berbeda. Dia mengeluarkan mangkuk batu dari bawah tempat tidurnya dan terkejut melihat bahwa awan ke-10 akhirnya muncul di manik-manik. Wang Lin sangat senang.
Dia melihat manik-manik dan dengan cepat berlari keluar rumah. Dia pergi dan mengumpulkan mata air sebelum kembali dengan cepat. Dia menempatkan manik batu di dalam air dan mencampurkannya. Setelah melakukan semua ini, ia minum air mata air dan mencicipinya sebentar, tetapi tidak ada perubahan seperti sebelumnya. Dia memandangi manik-manik itu dengan sedikit kekecewaan di wajahnya, lalu mencoba menggigitnya, tetapi itu masih keras seperti batu. Dia bahkan memeras setetes darah ke manik-manik, tetapi masih belum ada perubahan. Dia ragu-ragu dan mengertakkan giginya untuk sementara waktu, lalu mengambil mangkuk batu dan membantingnya pada manik-manik batu. Dia percaya bahwa sekali itu memiliki 10 awan, akan ada semacam perubahan. Setelah ledakan, mangkuk batu pecah. Bahkan tangan Wang Lin mati rasa, tetapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada manik batu sama sekali. Dia menggunakan segala yang dia bisa pikirkan, tetapi manik-manik batu itu tampaknya tidak memiliki perubahan setelah mendapatkan awan ke-10. Merasa patah hati, dia melempar manik batu ke samping. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan berjalan untuk mengambilnya. Setelah menatapnya sebentar, dia mulai merasa mengantuk. Dia tertegun. Dia baru saja bangun, mengapa dia merasa mengantuk? Dia menggosok matanya dan terus menatap manik-manik itu. Perlahan, dia menjadi semakin mengantuk. Manik-manik menjadi semakin kabur sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tertidur dengan manik-manik masih di tangannya. Dia punya mimpi. Dalam mimpinya, ia tiba di ruang tanpa batas. Tidak ada bintang, tetapi ada benda-benda bercahaya di sekelilingnya. Meskipun dia bermimpi, pikirannya sangat jernih. Dia bertanya-tanya mengapa dia memimpikannya ini. Wang Lin tidak merasa ada yang salah dengan tubuhnya di sini. Namun, dia tidak tahu bagaimana bangun untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam ketidakberdayaannya, dia berjalan tanpa tujuan di daerah tanpa batas ini untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika dia benar-benar lelah, lingkungan mulai bergetar. Rasanya seperti tubuhnya terkoyak. Dengan teriakan, dia membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia masih di dalam ruangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Dia senang bahwa mimpi aneh itu akhirnya berakhir. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia melihat manik-manik dan memperhatikan bahwa semua awan telah menghilang. Sebaliknya, ada sedikit kata-kata yang tertulis di manik-manik itu. Ini, Wang Lin tertegun dan cepat melihat lebih dekat. Kata-katanya terlihat sangat aneh, font yang tidak biasa. Dia selalu suka membaca, dan berpikir untuk waktu yang lama, mencoba untuk menambal kata-kata dengan kata-kata yang telah dia baca. Dia bisa menebak beberapa kata. Wang Lin memegang manik-manik dan bergumam pada dirinya sendiri, ini tampaknya nomor dalam bentuk tertulis. Itu tidak memiliki makna apapun. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya dan dia ingat mimpi aneh itu. Apakah itu terkait dengan manik-manik? Wang Lin merenung sedikit dan segera berbaring di tempat tidurnya, mencoba memaksa dirinya untuk tertidur. Tapi dia masih penuh energi, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dia ingat bahwa terakhir kali dia tertidur adalah dengan menatap manik-manik itu. Jadi dia mulai menatap manik-manik tanpa berkedip sekalipun. Segera, ia menjadi mengantuk dan tertidur. Ruang tanpa batas muncul lagi. Wang Lin mengungkapkan tatapan bijaksana. Kali ini, dia tidak berkeliaran, tetapi mulai melompat-lompat berulang-ulang. Seiring waktu berlalu, ia berhasil melompat semakin tinggi. Pada awalnya, dia hanya bisa melompat sekitar setengah meter, tetapi sekarang dia bisa melompati 1 meter. Setelah seluruh tubuhnya lelah, perasaan terkoyak muncul lagi. Lalu, dia bangun. Saat dia bangun, dia turun dari tempat tidur dan melompat. Dia melompat sangat tinggi, persis seperti bagaimana dia melompat dalam mimpinya. Wang Lin tercengang. Segera, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menahan kegembiraannya dan mulai mondar-mandir di ruangan itu. Ekspresinya terus berubah. Kadang-kadang ekspresi bingung, kadang-kadang ekspresi mendalam dalam pikiran, dan kadang-kadang ekspresi bermasalah. Keringat menetes dari dahinya. Wang Lin bergumam, jika itu hanya berolahraga dalam mimpiku, maka itu tidak berguna, aku bisa berolahraga dalam kenyataan. Tidak perlu dalam mimpiku. Itu tidak benar. Manik ini menyerap begitu banyak cairan yang diisi dengan energi spiritual sebelum awan ke-10 muncul, itu tidak bisa sia-sia. Pasti ada kegunaan lain, harus ada. Tapi apa itu? Wang Lin lupa tentang segala sesuatu di sekitarnya dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya pada manik-manik. Mungkinkah dia berhenti? Sepertinya dia telah menangkap ide.
Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini waktunya? Setelah memikirkannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia ingin bersemangat berteriak beberapa kata. Dia mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar ketika dia melihat manik-manik itu. Jika itu benar-benar berhubungan dengan waktu maka aku, Taizu, akan menjadi abadi tidak peduli seberapa buruk bakatku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam beberapa sebelum dia kembali normal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan lampu minyak dan mengisinya dengan minyak. Dia duduk di tempat tidurnya sambil memegang manik-manik batu dan mulai menghitung waktu. Setelah 5 jam, lampu padam. Wang Lin dengan cepat mengisi ulang lampu dengan minyak. Dia menatap manik-manik dan kembali ke mimpi. Kali ini, dia tidak berlatih melompat, tetapi dia duduk bersila di tanah, menghitung waktu. 1 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, 35 jam, 50 jam. Perasaan tubuhnya terkoyak muncul lagi. Ketika Wang Lin membuka matanya, lampu minyak akan padam. 10 kali lipat waktu. 10 kali waktu berlalu dalam mimpi. Wang Lin bersemangat berdiri, memegangi manik-manik dengan erat. Untuk pertama kalinya, ia percaya diri dalam kultivasinya. Sudah sangat terlambat. Wang Lin mengandung hatinya yang bersemangat dan tidak segera mulai menggunakan manik-manik untuk mulai berkultivasi. Dia takut jika dia mulai menggunakan manik di pagi hari, dia akan ketahuan oleh seseorang. Ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa menyimpannya, jadi dia meletakkan manik itu kembali ke dalam tasnya untuk memegang dan meninggalkan ruangan. Episode 24 Kultivasi. Setelah mengumpulkan banyak mata air dari gunung, Wang Lin mulai membuat mata air yang dipenuhi energi spiritual. Ketika jam 10 malam, dia mengunci pintunya. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengikat satu ujung tali ke pintu dan ujung lainnya ke lengannya sehingga dia akan segera tahu jika seseorang membukanya. Setelah meminum beberapa teguk besar mata air, dia merasakan tubuhnya memanas. Dia kemudian menatap manik untuk memasuki mimpi. Di ruang mimpi yang tak berujung, Wang Lin duduk bersila saat ia mulai berkultivasi. Ketika dia berkultivasi, lampu di sekelilingnya menjadi lebih lembut. Wang Lin tidak menyadari hal ini, tetapi lampu masuk ke tubuhnya. Setelah tinggal di sana selama sehari, semua energi spiritual dari air hilang. Tapi kali ini, dia jelas bisa merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, ketika dia akan menyelesaikan pengobatan Sun Dazu, dia merasakan panas. Namun, pada saat yang paling kritis, semua energi spiritual akan tersebar. Tapi kali ini berbeda. Meskipun mereka masih berserakan, masih ada sepotong yang tersisa di tubuhnya. Meskipun tidak banyak, Wang Lin memperoleh banyak kepercayaan dari hasil itu. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia tidak tahu mengapa itu berbeda. Jadi pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu karena manik batu misterius. Karena dia tidak bisa meninggalkan impiannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak mata air, dia hanya bisa terus berkultivasi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ada perbedaan antara ruang mimpi dan luar. Di luar, meskipun dia telah berkultivasi lebih dari sebulan, dia akan merasa segar dan sangat nyaman setelah berkultivasi. Tetapi di sini, setelah semua energi spiritual dari mata air menghilang, ia tidak memiliki perasaan segar dan nyaman, alih-alih, ketika ia terus berkultivasi, ia merasa sesak napas. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin menduga bahwa itu terkait dengan keberadaan energi spiritual. Tidak ada energi spiritual alami di ruang mimpi. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa dia benar. Dia mengerutkan kening, berpikir, jika hanya ada cara untuk membawa mata air dari luar, itu akan baik-baik saja. Memikirkan hal itu, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang ketika dia melihat tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi bingung. Wang Lin sangat bingung dengan seragam murid merah yang dia kenakan. Dia cepat-cepat memeriksa saku di mana tas pegangannya dan menemukan bahwa itu hilang. Pakaian bisa muncul di ruang mimpi, tetapi tas pegang tidak bisa muncul. Dia dengan pahit memikirkannya dan memutuskan untuk bereksperimen pada barang apa yang bisa atau tidak bisa dibawa ke ruang mimpi begitu dia pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 50 jam berlalu, perasaan terkoyak muncul dan membangunkan Wang Lin. Dia masih punya pertanyaan di hatinya. Kenapa dia hanya bisa bertahan dalam mimpi selama 5 jam? Dengan pertanyaan itu dalam benak, dia mengisi labu dengan mata air dan membawanya di bahunya, siap memasuki mimpi lagi. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia menatap manik-manik itu, dia tidak merasakan kantuk yang biasa. Wang Lin ketakutan.
Setelah berpikir lama, ia menahan rasa takut di hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Perlahan-lahan, saat napasnya stabil, energi spiritual alami diserap oleh tubuhnya. Ketika hilang, beberapa tetap dalam tubuh ini. Namun, ini masih jauh dari lapisan pertama kondensasi Qi. Dia menghabiskan sepanjang hari berkultivasi. Dia terus meminum mata air untuk menjaga tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual. Selain itu, ia selalu memegang manik-manik batu, berharap bisa memasuki ruang mimpi lagi, tetapi gagal melakukannya setiap saat. Malam tiba. Dia membuka kedua matanya dan bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah meningkat sedikit. Jika itu normal, dia akan sangat bersemangat, tetapi dia gelisah. Dia menatap manik itu lagi dan tiba-tiba merasa mengantuk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bahagia saat dia membuang muka untuk mengusir kantuk. Dia berdiri dan menggosok dagunya sambil mondar-mandir di ruangan, merenungkan apa yang terjadi sebelum dan sesudah dia memasuki mimpi. Dia akhirnya menemukan masalah. 2 kali pertama, ia masuk dengan hampir tidak ada waktu di antaranya. Yang ketiga adalah 5 jam setelah yang kedua, dan yang keempat adalah 1 hari setelah yang ketiga. Mengikuti logika ini, ada beberapa batasan memasuki ruang mimpi ini. Agar aman, seseorang harus menunggu 5 jam setelah digunakan untuk menjamin masuk. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wang Lin mulai bersiap untuk menguji apa yang bisa ia bawa ke ruang mimpi. Dia akhirnya mengumpulkan banyak hal, termasuk 3 labu. 1 adalah labu dengan sisa embun, 1 kosong, dan 1 diisi dengan mata air. Dia bahkan memasukkan sepotong mangkuk batu yang rusak ke dalam sakunya. Selain itu, ia mengambil ubi dan kain dari tasnya untuk dipegang dan mengikatnya ke tubuhnya sebelum memasuki mimpi lagi. Di ruang mimpi, Wang Lin dengan cepat memeriksa tubuhnya. Ubi jalar, mangkuk batu pecah, dan kain semua ada di sana, tetapi 3 labu dan tas pegangannya tidak. Dia menyimpulkan bahwa, tanpa keraguan, tidak ada energi spiritual di dalam dunia mimpi ini, sehingga benda normal, dengan kata lain, benda apapun tanpa energi spiritual, dapat dibawa masuk. 3 labu dan tas berisi semuanya mengandung energi spiritual, oleh karena itu, mereka tidak dapat dibawa masuk. Mendesah, Wang Lin mulai berpikir pahit. Dia tidak bisa membawa labu ke sana, dan beberapa tegukan yang dia ambil dari labu sebelum pergi ke ruang mimpi tidak cukup untuk bertahan selama masa tinggalnya. Setelah memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benaknya. Dia merasa seperti punya ide, tetapi tidak bisa menangkapnya. Perasaan ide di luar jangkauannya membuatnya masuk jauh ke dalam pikirannya, mengatur ide-idenya satu per satu. Setelah sekian lama, ekspresinya berubah bahagia ketika dia memahami satu poin kunci. Energi spiritual yang diisi air tidak bisa dibawa masuk, tetapi energi spiritual yang masuk ke tubuhnya tidak hilang. Itu karena kamu tidak bisa membawa benda dengan energi spiritual di sana, tetapi jika dia berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan jalan. Setelah 50 jam berlalu, dia dengan cepat meninggalkan kamarnya dan mencari gunung sampai dia menemukan beberapa labu liar dan membawanya pulang. Dia percaya bahwa ketiga labu dari sebelumnya tidak dapat dibawa ke ruang mimpi karena mereka telah direndam dalam air energi spiritual begitu lama, bahwa energi spiritual telah menyatu dengan labu. Sekarang, dia mengisi labu yang baru dipetik dengan air energi spiritual. Dia mungkin bisa menipu manik-manik untuk membawa mereka ke ruang mimpi. Setelah 5 jam, Wang Lin memasuki ruang mimpi dengan 4 labu di bahunya. Setelah memasuki mimpi, Wang Lin terkejut menemukan bahwa semua labu masih bersamanya. Dia membuka mereka dan melihat bahwa air masih di dalam. Dia minum dan menemukan mereka masih dipenuhi dengan energi spiritual. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin minum beberapa suap dan mulai berkultivasi. Setiap kali energi spiritual di tubuhnya menghilang, ia minum lebih banyak mata air. Segera, irisan energi spiritual mulai berkumpul di tubuhnya, menggerakkan tubuhnya menuju lapisan pertama kondensasi Qi. Lampu-lampu di daerah sekitarnya mulai diam-diam memasuki tubuhnya lagi. Dengan bakat Wang Lin, tanpa manik misterius dan air energi spiritual, itu sudah bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama Qi kondensasi. Menambahkan Qi scattering grace kebersamaan, butuh 30 hingga 50 tahun sebelum ia berhasil. Minum obat Sun Dazu setiap hari selama sebulan mempercepat proses. Wang Lin juga tanpa sadar menggunakan teknik menyebarkan Qi, yang menyingkirkan rumput penyebaran Qi. Tetapi bahkan kemudian, itu masih membutuhkan waktu 10 tahun baginya. Tapi sekarang, Wang Lin tidak kekurangan energi spiritual. Dia memiliki manik batu ini yang memungkinkannya untuk berlatih 10x lebih banyak.
Lapisan pertama Qi kondensasi sekarang sudah terlihat. Episode 25 Kondensasi Qi. Waktu telah berlalu ketika dia berada di Sekte Heng Yue. Wang Lin telah berkultivasi di ruang mimpi selama 2 bulan terakhir. Dia telah benar-benar mempelajari kemampuan manik batu. Ruang mimpi bisa dimasukkan 3 kali sehari. Setiap kali sekitar 50 jam, bertambah hingga sekitar 6 hari. 2 bulan telah berlalu di dunia nyata, tetapi dia telah berkultivasi selama setahun penuh. Wang Lin tidak bisa merasakannya sebelumnya, tetapi berkultivasi adalah proses yang sangat membosankan dan kering. Dengan bantuan mata air energi spiritual, dia tidak perlu makan semuanya. Semua yang dia lakukan setiap hari adalah mengolah. Dia mengulangi satu teknik pernapasan pendek 3 panjang ketika energi spiritual memasuki tubuhnya. Jika bukan karena harapan orang tuanya yang terus bermunculan di pikirannya, dia percaya bahwa dia tidak akan mampu bertahan dalam kultivasi yang membosankan ini. Terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana Wang Zuo bisa mencapai lapisan pertama Qi kondensasi dalam 3 bulan. Wang Lin akan selalu merasakan ketidakpuasan di hatinya. Dia hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia benar-benar mengabdi pada kultivasinya. Wang Lin adalah lelucon dari Heng Yue Sekte. Meskipun ada banyak orang yang mengolok-oloknya, hanya sedikit yang memperhatikannya. Sun Dazu hampir melupakan Wang Lin. Setiap kali dia memikirkan Wang Lin, dia akan menjadi marah dan melakukan yang terbaik untuk menyaring pikiran itu dari benaknya. Berkat semua faktor ini dan dengan Wang Lin menyembunyikan manik batu berharga di pakaiannya sebelum dia tertidur, 2 bulan terakhir ini berlalu dengan damai, tanpa ada yang tahu tentang manik batu itu. Dalam 2 bulan itu, berapa kali Wang Lin mengkonsumsi mata air tidak dapat dihitung lagi. Pada dasarnya, setiap kali dia merasa kekurangan energi spiritual di tubuhnya, dia akan minum beberapa tegukan besar. Jika Sun Dazu mengetahui hal ini, hatinya akan dipenuhi dengan rasa sakit. Dia mungkin akan membunuh murid ini dengan satu tamparan. Di seluruh komunitas kultivasi di negara Zhao, siapa lagi yang bisa berkultivasi seperti Wang Lin, minum energi spiritual yang mengisi mata air setiap hari? Hanya beberapa monster tua sekte di daratan yang mungkin memiliki hak yang sama. Mereka harus mengambil alih gunung dengan banyak energi spiritual untuk mencapai hasil yang mirip dengan apa yang dibawa oleh air energi spiritual Wang Lin. Energi spiritual memegang tempat penting di hati semua kultivator. Meskipun di negara Zhao tidak ada energi spiritual yang meluap-luap, itu sudah cukup untuk beberapa sekte yang ada. Jika kultivator lain tahu bagaimana Wang Lin menggunakan energi spiritual, hati mereka akan mati rasa. Jika mata air energi spiritual Wang Lin akan digunakan untuk membuat pil abadi, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Meskipun membuat pil abadi adalah semua tentang bahan-bahannya, sedikit energi spiritual tambahan bisa membuat keajaiban. Dengan bantuan cadangan energi spiritual tak berujung yang terkandung dalam manik, jumlah energi spiritual dalam tubuh Wang Lin semakin meningkat. Hari ini, ketika Wang Lin berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual bergerak di dalam tubuhnya. Dengan nafasnya, 2 naga putih panjang datang dari hidungnya. Perasaan semut merangkak di tubuhnya muncul. Rasanya seolah-olah air membasuh setiap bagian tubuhnya. Cairan hitam yang berbau sangat buruk dikeluarkan dari pori-porinya. Segera, cairan hitam itu membasahi pakaiannya. Wang Lin tidak peduli sama sekali. Dia saat ini dalam keadaan luar biasa, seolah-olah dia bisa melihat mata air mengalir deras di dalam dirinya sementara energi spiritual perlahan mengubah tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya. Ada cahaya di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Pikirannya jernih dan hatinya setenang air tanpa riak. Masa kecilnya membanjiri benaknya. Tatapan penuh kasih dari ayahnya ketika dia belajar berbicara, kata-kata pendukung ibunya ketika dia belajar sepanjang malam, penampilan harapan orang tuanya ketika dia memasuki Sekte Heng Yue, wajah cemoohan kerabatnya, dan wajah penduduk desa yang mengagumi. Dia melihat semua ini dengan tenang, seolah dia orang asing. Jauh kemudian, dia menarik napas panjang. Hatinya terasa pahit. Ketika dia telah melangkah ke lapisan pertama Qi kondensasi, dia mendapatkan sedikit pemahaman. Menurut 3 tahapan kondensasi Qi, lapisan pertama kondensasi Qi seperti gerbang. Begitu seseorang membuka gerbang, mereka bisa masuk ke barisan kultivator dan akan memisahkan diri dari dunia, meninggalkan urusan duniawi. Semua orang akan mengalami ini ketika mereka memasuki lapisan pertama dari kondensasi Qi. Dia tidak tahu bagaimana orang lain menanganinya, tetapi dia bisa memotong semua urusan duniawi kecuali untuk cinta orang tuanya.
Sambil menghela nafas, Wang Lin membersihkan bajunya dan berdiri. Dengan mata cerah, dia melihat sekeliling dan sudah bisa merasakan ada perbedaan dalam ruang mimpi. Seperti sebelumnya, dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang aneh dengan cahaya yang menyala di sekitarnya. Tetapi sekarang dia bisa merasakan energi spiritual bergerak di dalam mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan yang tepat, dibandingkan dengan sebelumnya, dia seperti orang buta yang bisa melihat. Sambil menonton, perasaan terkoyak muncul lagi. Meskipun masih ada rasa sakit, itu jauh lebih sedikit dan tidak akan menghasilkan keringat dingin lagi. Wang Lin membuka matanya. Dia duduk di tempat tidurnya, berpikir sebentar, dan segera membuka labu itu. Ketika dia melihat ke dalam, dia sekarang bisa melihat energi spiritual yang mengisi mata air. Dia tersenyum. Setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, dia bisa merasakan energi spiritual langit dan bumi. Dia menarik napas panjang. Wang Lin tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya lengket dan tertawa. Disebutkan dalam 3 tahapan kondensasi Qi bahwa setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi, kekotoran dalam tubuh akan dikeluarkan. Itu adalah tahap yang diperlukan untuk transformasi tubuh. Wang Lin membuka pintu. Sekarang sudah sore di luar. Langkahnya cepat ketika dia pergi melalui gerbang timur dan tiba di lokasi hilir. Dia menanggalkan pakaiannya dan melompat ke sungai untuk mencuci tubuhnya. Kotoran gelap itu sangat berminyak dan butuh waktu lama untuk dibersihkan. Setelah selesai mencuci, dia berbaring di atas batu. Dia ingat teknik di 3 tahap kondensasi Qi. Itu memperkenalkan teknik abadi yang disebut Attractive Force Technique. Ini dianggap sebagai salah satu teknik abadi yang paling dasar dan dapat digunakan selama seseorang telah mencapai lapisan pertama dari kondensasi Qi. Sekte Heng Yue menyatukan negara Zhao 500 tahun yang lalu. Meskipun sudah menurun, masih mengandung banyak teknik abadi. Setiap murid akan dikirim ke perpustakaan kitab suci untuk memilih satu dari banyak teknik, tetapi kebanyakan tetua merekomendasikan teknik kultivasi pedang. Teknik kultivasi pedang adalah memfokuskan seluruh kultivasi pada pedang. Meskipun kultivasi akan sulit di masa depan, itu sangat kuat sejak awal, dan mudah dikendalikan. Teknik gaya menarik adalah dasar untuk mengendalikan pedang terbang. Selain teknik gaya menarik, ada 2 teknik lagi yang dicatat dalam 3 tahap kondensasi Qi. Mereka adalah Fireball dan Earth Splitting Technique. Episode 26 Pikiran Berbahaya. Sambil memikirkan 3 teknik, Wang Lin menjadi bersemangat. Dalam upaya untuk menghasilkan teknik Fireball, ia membentuk segel dengan tangannya. Namun, lupakan api, bahkan percikan pun tidak muncul. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan mencoba lagi. Berkali-kali, ia akhirnya menemui kegagalan. Dia hanya berhasil menghasilkan percikan 1 kali. Wang Lin tertawa getir. Bakat selalu bakat. Dia kemudian mempraktikkan teknik bumi memecah pada batu di dekatnya. Meskipun hasilnya lebih baik daripada apa yang dia capai saat mencoba teknik Fireball, celah itu hanya seukuran jari kelingkingnya. Teknik semacam ini baik untuk menipu manusia, tetapi dalam pertempuran nyata, mereka tidak berguna. Akhirnya, ia berlatih teknik daya tarik. Dia masih belum puas dengan hasilnya. Tetapi mengingat bahwa tingkat keberhasilan teknik daya tarik adalah yang tertinggi, Wang Lin mengerahkan semua upayanya untuk melatih daya tarik. Sederhananya, daya tarik benar-benar hanya mengendalikan objek dari kejauhan. Jika seseorang bisa mengendalikan daya tarik dengan baik, dan telah mencapai lapisan kedua dari kondensasi Qi, mereka bisa mempraktikkan teknik penolakan. Setelah satu menembus lapisan ketiga dan pergi ke lapisan keempat, mereka bisa pergi ke rumah roh pedang untuk memilih pedang terbang. Setelah berlatih untuk waktu yang lama, Wang Lin mulai pulang sebelum gelap. Sekarang dia telah mencapai lapisan pertama dari kondensasi Qi, penglihatan dan pendengarannya telah meningkat pesat. Setelah masuk melalui gerbang timur, dia mendengar beberapa suara yang akrab ketika dia melewati rumah tugas. Saudara Liu, ketika kamu pertama kali mengatur aku untuk mengumpulkan kayu bakar, kamu mengatakan 100 pound sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Mengapa sekarang 1000 pound? Aku, Zhang Hu, bukan orang baru, dan selama beberapa tahun terakhir ini aku telah melakukan banyak hal untuk menyenangkan kamu. Apakah kamu benar-benar ingin memaksa aku keluar dari sekte? Zhang Hu, jangan katakan bahwa aku membuat ini sulit bagimu. Ini hampir akhir tahun, dan bahkan saudaramu di sini belum bersenang-senang. Tetapi kamu, alih-alih bekerja, datang ke sini untuk memberi aku kisah sedih. Ketika aku membawa kayu bakar yang kamu kumpulkan ke rumah Pil, aku dimarahi. Aku mengambilnya kembali dan memeriksanya. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pintar.
Di 100 pon kayu, setidaknya ada 30 pon air. Zhang Hu sangat marah. Dia dengan keras berkata, tidak mungkin. Kamu salah menuduh aku. Bukankah itu karena beberapa hari yang lalu, aku melihat Zhao Fugui memberi kamu jimat abadi sehingga kamu dapat memilih tugas yang lebih mudah untuknya? Apa masalahnya? Di antara murid-murid kehormatan, siapa yang tidak tahu bagaimana kamu bertindak? Adapun mencoba untuk memaksa aku keluar dari Sekte Hang Yue, kamu benar-benar marah, kamu bajingan. Aku tidak melakukan ini lagi. Aku akan memberi tahu para tetua. Zhang Hu, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Zhang Hu, tetap di sini. Jika para tetua mengetahui hal ini, seluruh keluargamu bisa mati bersamamu. Suara dingin murid Liu keluar dari ruangan dan Zhang Hu menjerit. Setelah mendengarnya, Wang Lin terkejut dan menendang membuka pintu. Wang Lin pertama kali melihat pemuda bernama wajah mengerikan Liu. Dia berada di tengah menusukkan belati ke arah Zhang Hu, yang memiliki ekspresi ketakutan dan yang tubuhnya menempel di dinding. Wang Lin melihat bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membantu Zhang Hu. Dia dengan cepat mulai menggunakan teknik daya tarik. Untungnya, kali ini berhasil. Tangan yang tak terlihat menekan penyerang. Namun, belati itu telah memotong dada Zhang Hu. Darah mengalir keluar dari luka. Pemuda yang bernama Liu itu sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya terasa tak berdaya ketika kekuatan tak terlihat memegang tubuhnya, mencegah belati itu ditekan lagi. Wajah Zhang Hu pucat. Keringat mengisi dahinya. Dia memandang Wang Lin dan dengan cepat merangkak ke samping. Pemuda bernama Liu terkejut, dan segera mulai berjuang. Dahi Wang Lin mulai berkeringat, seolah-olah dia mulai kehilangan kendali. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik ini pada seseorang. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Menambah itu, orang itu sedang berjuang, jadi dia mengalami kesulitan mempertahankan kontrol. Tubuh Wang Lin bergetar. Melihat bahwa Zhang Hu tidak dalam bahaya lagi, dia sedikit rileks dan teknik daya tarik juga melonggarkan. Melihat bahwa Liu akan berjuang bebas, Zhang Hu mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memandang Wang Lin, lalu pada saudara Liu. Ekspresinya berubah kejam. Dia mengambil kapak kayu dan berjalan menuju saudara Liu. Wajah saudara Liu dipenuhi ketakutan dan dia berjuang lebih keras. Zhang Hu mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia tanpa racun. Saudara Liu, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Kamu ingin membunuh seluruh keluarga aku. Zhang Hu, apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin terkejut, dan teknik pasukan attraction kehilangan efeknya. Saat pemuda bernama Liu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Zhang Hu membanting kapak ke arah kepala saudara lelaki Liu. Saudara Liu terlambat menghindar. Suara semangka yang rusak sesaat memenuhi ruangan. Tubuh saudara Liu bergerak-gerak di tanah sebelum berhenti bergerak. Kapak di tangan Zhang Hu jatuh ke tanah. Dia melihat mayat berdarah dengan ekspresi yang kompleks. Wang Lin tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah seperti itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit mulai bertanya, Zhang Hu, kamu. Zhang Hu menatap Wang Lin. Wajahnya tampak terdistorsi, memperlihatkan ekspresi muram. Dia berkata, kata demi kata, Wang Lin, kamu juga melihat. Aku tidak ingin membunuhnya. Jika bukan karena kamu, aku akan terbunuh olehnya. Dia memaksaku untuk melakukan semua itu, dia memaksaku. Wang Lin tetap diam. Dia tidak mengharapkannya terjadi. Zhang Hu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia berjalan di samping mayat dan mencarinya sebentar. Dia mengeluarkan tas berisi ratusan jimat yang digunakan para murid kehormatan untuk mengunjungi keluarga mereka. Selain itu, ada kitab kecil yang diikat dengan benang. Zhang Hu melirik kitab itu dan menyimpannya di pakaiannya. Setelah itu dia mencari kamar. Dia akhirnya menemukan kompartemen rahasia di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada selembar kertas kuning. Merenungkan sedikit, dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, Wang Lin, hari ini kamu menyelamatkan aku. Aku, Zhang Hu, akan selalu mengingat ini. Sedangkan untuk Hang Yue Sekte, aku tidak akan bisa tinggal lebih lama. Ketika Sekte menemukan tubuh murid Liu, mereka akan menyelidiki dan menemukan aku pada akhirnya. Aku akan mengambil barang-barang ini. Mengenai jimat abadi yang menyebabkan bencana ini, itu pasti harta karun, atau pemuda yang bernama Liu ini tidak akan mencoba membunuhku. Dengan itu, ia menyerahkan kertas kuning itu kepada Wang Lin. Wang Lin tidak menerimanya. Dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Kenapa kamu harus melakukan ini?
Jika kamu belum membunuhnya. Zhang Hu mengerutkan kening. Dia berkata, Wang Lin, jangan bicarakan ini lagi. Aku sudah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir ini. Jika kamu masih menganggap aku seorang teman, ambil jimat abadi ini. Wang Lin dengan getir mengambil jimat itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Lin, aku akan pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika sekte menginvestigasi, mereka hanya akan menemukan aku. Pada saat itu, aku sudah akan meninggalkan Hang Yue Sekte. Negara Zhao sangat besar. Aku tidak percaya aku akan menjadi murid kehormatan seumur hidup aku. Ekspresi Zhang Hu rumit. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan. Episode 27 Kunjungan. Wang Lin menatap tempat Zhang Hu baru saja berdiri. Setelah lama, dia menghela napas sambil memegang kertas kuning di tangannya. Setelah datang ke Hang Yue Sekte, Zhang Hu adalah teman pertamanya, tetapi sekarang ini terjadi. Jimat abadi ini adalah penyebab bencana ini. Wang Lin menatap jimat itu. Matanya tiba-tiba berubah ketika dia melihat apa yang berbeda dari itu. Meskipun jimat kuning ini terlihat seperti yang didapat para murid jimat ketika mereka pergi mengunjungi keluarga mereka, jumlah energi spiritual di dalamnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, ada perasaan bahaya datang dari jimat. Wang Lin terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu harta karun. Ragu sedikit, Wang Lin menyingkirkan kertas kuning. Melihat mayat di tanah, dia menghela nafas. Jika mayat ini tidak diurus, dengan kecepatan Zhang Hu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari sekte. Untungnya, ada cukup ruang di dalam tas untuk memegang mayat itu. Wang Lin kemudian mengatur kamar dan menyeka darah. Dia diam-diam pergi ke gunung dan membuang mayatnya, lalu dengan hati-hati kembali ke kamarnya. Setelah menyesali apa yang terjadi, ia memutuskan untuk tidak memikirkan Zhang Hu lagi. Dia mengeluarkan jimat abadi dan mulai mempelajarinya. Pada pandangan pertama, jimat itu terlihat persis seperti yang digunakan para murid ketika mengunjungi rumah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat mengetahui dari bahan dan tinta bahwa itu jauh lebih unggul daripada jimat yang digunakan para murid untuk pulang. Wang Lin meremas jimat abadi. Dia merenung sedikit. Dia tidak yakin tentang penggunaan jimat ini secara tepat. Sejak hari dia hampir mati karena minum embun, dia sangat berhati-hati tentang barang-barang milik makhluk abadi. Dia tidak berani sembarangan menggunakannya. Plus, karakter pada jimat itu mengungkapkan sedikit bahaya, menyebabkan dia menjadi lebih berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyingkirkan jimat itu. Dia memutuskan untuk mempelajarinya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan manik misterius dan memasuki ruang mimpi. Kali ini, dia tidak memfokuskan seluruh waktunya pada kultivasi, tetapi menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari teknik daya tarik. Dia merasa bahwa teknik daya tarik sangat berguna setelah menggunakannya pada saudara Liu. Itulah sebabnya dia begitu bertekad untuk mempraktikkannya. Dia pertama kali menggunakan labu sebagai target. Dia mencoba menggunakan daya tarik untuk mengambil labu. Setelah berkali-kali mencoba, ia akhirnya berhasil. Dia segera berhenti menggunakan daya tarik dan mulai dari awal. Proses berpikir Wang Lin sangat sederhana. Dia merasa bahwa dia harus dapat dengan bebas menggunakan daya tarik. Jika dia mencoba menggunakannya 10 kali, itu harus berhasil 10 kali, atau yang lain, tidak peduli seberapa kuat itu tidak dapat digunakan pada saat-saat penting. Dia menghitung sedikit. Mengingat kondisinya saat ini, ia bisa berhasil 3 dari 10 kali. Dengan hanya 4 keberhasilan sejauh ini, itu jauh dari mengukur dengan standarnya sendiri. Waktu yang dihabiskan dalam mimpi itu berlalu begitu saja. Tanpa Wang Lin sadari, perasaan tercabik-cabik datang. Setelah kembali ke kenyataan, ia tidak membuang waktu sama sekali. Ketika dia membuka matanya, dia minum lebih banyak mata air dan mulai berkultivasi. Ketika ada energi spiritual yang cukup di tubuhnya, dia mengambil napas dalam-dalam ketika isi 3 tahap kondensasi Qi muncul di kepalanya. Selain dari undang-undang untuk masing-masing dari 3 tahap kondensasi Qi, ada juga 2 nyanyian yang sangat penting. Nyanyian ini adalah inti sebenarnya dari kondensasi Qi. Ada 15 lapisan kondensasi Qi. Selain dari lapisan pertama, yang mana dapat diperoleh sendiri, semua 14 lapisan lainnya membutuhkan nyanyian untuk memasuki lapisan berikutnya. Misalnya, jika dia sudah menyelesaikan lapisan pertama, dan bahkan menguasai metode kultivasi lapisan kedua, dia hanya bisa tinggal di lapisan pertama jika dia tidak berhasil mengucapkan mantra lapisan kedua. Wang Lin menggumamkan nyanyian dalam benaknya.
Energi spiritual di tubuhnya mulai berubah. Pada awalnya, perubahannya kecil, tetapi segera, rasanya seperti air mendidih mengalir di tubuhnya. Tampaknya tidak ada energi spiritual yang cukup karena sebentar-sebentar menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, mati rasa, gatal, sakit, dan sejenisnya di seluruh tubuhnya. Dia juga memiliki ilusi bahwa tubuhnya penuh lubang. Semua ini disebabkan oleh energi spiritual. Ada garis yang sangat menonjol dalam 3 tahap kondensasi Qi. Nyanyian pembuka untuk setiap lapisan tidak akan selalu berhasil. Bakat, energi spiritual, dan kesempatan semuanya memainkan peran kunci. Beberapa orang akan dapat berhasil dalam satu percobaan, sementara beberapa orang akan membutuhkan 10 atau ratusan percobaan. Setelah waktu yang lama, perasaan di tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin dipenuhi keringat, dan energi spiritual di tubuhnya semua hilang. Tetapi Wang Lin tahu dari kitab itu bahwa kekurangan energi spiritual hanya sementara dan akan pulih setelah bermeditasi sebentar. Dia gagal membuka lapisan kedua, tetapi Wang Lin tidak berkecil hati. Kali ini, dia hanya mengujinya. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki energi spiritual yang cukup pada saat itu untuk memasuki lapisan kedua. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai lapisan pertama. Tidak ada terburu-buru. Dia masih memiliki mata air bersamanya, jadi dia hanya bisa mengolahnya hingga mencapai batas lapisan pertama sebelum mencoba mencapai lapisan kedua lagi. Itu akan meningkatkan peluangnya. Dengan rencana ini, Wang Lin mulai berkultivasi siang dan malam. Energi spiritual di tubuhnya mulai perlahan-lahan menumpuk, dan penguasaan teknik daya tarik juga meningkat. Dia mencoba nyanyian untuk lapisan kedua berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada kenyataannya, setengah bulan telah berlalu, tetapi 3 bulan telah berlalu di ruang mimpi. Hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi, menunggu waktu untuk memasuki ruang mimpi lagi. Dia melihat bahwa itu masih pagi. Dia ragu-ragu sebentar, lalu memulai nyanyian untuk lapisan kedua untuk mengalaminya lagi. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa kali dia mengalaminya. Setiap saat, itu berakhir dengan dia lelah dan semua energi spiritual di tubuhnya hilang tanpa hasil. 2 jam kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia lelah lagi, dan semua energi spiritualnya hilang dari tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum masam, gagal lagi. Memasuki lapisan kedua terlalu sulit. Tiba-tiba, matanya melesat ke pintu. Suara dingin masuk melalui pintu. Murid saudara Wang, keluar untuk menemuiku. Suara itu terdengar familiar. Wang Lin bangkit dan membuka pintu untuk melihat seorang pemuda berusia 27 atau 28 tahun berpakaian hitam berdiri di luar dengan udara dingin di sekitarnya. Pakaian hitam. Hati Wang Lin menegang. Dia mengakui bahwa dia adalah orang yang sama yang membawanya, Wang Zuo, dan Wang Hao ke Hang Yue Sekte, dan juga orang yang membawa ayahnya untuk menemukannya di dekat tebing. Tapi Wang Lin ingat bahwa dia mengenakan pakaian putih saat itu. Sekarang, setelah beberapa bulan yang singkat, dia telah bangkit untuk mengenakan pakaian hitam. Dia tiba-tiba teringat suatu hari ketika mereka menguji di kaki gunung. Orang yang mengambil Wang Hao sebagai penolong mengatakan bahwa pria di depan Wang Lin sekarang telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka, dan mengambil alih sebagai pemeriksa untuk menghindari mengalihkan perhatiannya. Episode 28 Pekerjaan Rumah. Di antara ungu, hitam, putih, dan merah, hitam mewakili kultivasi yang sangat tinggi. Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasinya, jadi dia dengan hormat berkata, Wang Lin menyapa saudara laki-laki Zhang. Selamat untuk senior yang telah mencapai pakaian hitam. Pemuda berpakaian hitam memandang Wang Lin dan perlahan berkata, aku berhasil menembus lapisan kelima Qi kondensasi memang sedikit berhubungan denganmu. Jika aku belum menemukan gua itu saat mencari kamu, aku tidak akan menerobos dengan begitu cepat. Wang Lin tertegun dan bertanya, saudara Zhang, lubang dengan kekuatan isap di gua dapat membantu kultivasi. Pemuda berpakaian hitam mengangguk dan berkata, ketika kamu mencapai puncak lapisan keempat dan perlu menggunakan mantra untuk memasuki lapisan kelima, pergi ke sana sendiri dan kamu akan melihat efeknya. Dia melirik Wang Lin dan berkata, saudaraku Wang, mau bagaimana lagi karena bakatmu biasa-biasa saja, tetapi karena kamu adalah seorang murid sekarang, kamu harus berkultivasi dengan rajin. Aku melihat bahwa kamu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Kamu bahkan belum mencapai lapisan pertama Qi Condensation. Aku takut bahwa dari semua murid dalam, kamu adalah satu-satunya yang tertinggal. Wang Lin tertegun tetapi tersenyum masam, aku akan menerima nasihat apprentice Brother. Aku akan melipat gandakan upaya aku dalam kultivasi.
Dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Saudara Zhang, apa alasan kamu ada di sini hari ini?" Pemuda berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, "Tidak ada yang serius. Murid kehormatan yang bertanggung jawab atas rumah tugas menghilang. Seseorang melihat kamu pergi ke sana hari itu, jadi aku datang ke sini untuk bertanya tentang hal itu." Ekspresi Wang Lin tetap normal dan tertawa, "Aku punya firasat tentang apa yang terjadi. Biasanya, aku tidak pergi dekat rumah tugas, tetapi setengah bulan yang lalu, aku melewatinya dan seorang murid kehormatan berbicara di belakangku, jadi aku memberinya pelajaran. Mungkin dia takut padaku dan meninggalkan sekte." Brother Zhang mengangguk, setengah tertawa. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Seorang murid kehormatan yang menjijikkan tidak penting. Hari ini, aku datang kepada kamu karena para tetua telah memutuskan bahwa seorang murid kehormatan tidak harus bertanggung jawab atas rumah tugas, jadi mereka ingin seorang murid inti untuk mengambil alih. Tetapi tidak ada murid inti yang ingin pergi, mereka semua sibuk berkultivasi." Wang Lin tersenyum masam, "Aku mengerti. Sepertinya tugas telah diberikan kepada aku." Brother Zhang tersenyum sedikit dan berkata, "Kemasi barang-barangmu dan pergi ke sana hari ini. Saat ini, tugas rumah sangat berantakan. Kamu harus mendapatkannya kembali." Dia mengangkat tangannya ke arah Wang Lin, mengambil satu langkah, dan sebuah pedang muncul di bawah kakinya. Pedang itu memancarkan warna pelangi saat ia mengendarainya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi frustrasi. Dia tidak ingin pergi ke rumah tugas. Orang-orang di sana terlalu usil. Terlalu mudah bagi rahasianya untuk diungkapkan. Juga, akan ada banyak pekerjaan yang akan mengganggu kultivasinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa pergi. Dengan perut penuh amarah, dia mengepak barang-barangnya dan tiba di rumah tugas. Setelah tiba di sana, dia mencapai keputusan di dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di rumah tugas terlalu lama. Dia harus mengacaukan segalanya di rumah tugas sehingga setiap murid kehormatan akan pergi ke para tetua untuk meminta pengganti. Dengan pemikiran ini, Wang Lin membersihkan kamar murid Liu. Selain tempat tidur dan meja, semua yang tidak berguna dibuang keluar. Sementara dia melakukan ini, beberapa murid tiba di rumah tugas. Mereka telah mengetahui bahwa Wang Lin sekarang bertugas untuk tugas-tugas, begitu banyak dari mereka yang gugup. Wajah segelintir orang yang paling mencemooh Wang Lin pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Beberapa orang berniat membantu Wang Lin membersihkan, tetapi setelah dipelototi, mereka semua dengan patuh berdiri di halaman. Setelah selesai membersihkan, Wang Lin dengan santai duduk di kursi. Dia dengan dingin menatap 100 murid kehormatan plus di depannya. Dia tahu bahwa Sekte Hang Yue memiliki banyak murid kehormatan. Ini hanya sebagian kecil dari mereka. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada lebih banyak murid kehormatan yang datang kembali untuk melaporkan pekerjaan mereka. Sekarang kamu akan memotong 500 pon kayu bakar. Wang Lin dengan santai menunjuk ke seseorang. Dia ingat bahwa orang itu diam-diam mencemoohnya. Orang itu tertegun. Dia segera menangis, "Saudara Wang, aku dulu bekerja di dapur. Aku tidak tahu cara memotong kayu." Wang Lin memutar matanya. Dia mendengus, "Sekarang 1000 pound sehari." Bocah itu tiba-tiba berlutut ke tanah dan mulai menangis. "Saudara Wang, kamu adalah orang yang baik. Aku seharusnya tidak mengejekmu saat itu. Tapi tolong, jangan terlalu pendendam, aku tidak mungkin menghasilkan 1000 pound, bagaimana dengan 500 pound?" Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Mereka semua tahu Wang Lin akan membuat segalanya menjadi sulit, tapi ini jelas merupakan balas dendam. Ada beberapa murid kehormatan di kerumunan yang berteriak dengan tidak puas. "Semua orang, jangan dengarkan dia. Ayo cari tetua dan minta mereka menjalankan keadilan." Wang Lin terlalu sombong. "Benar. Mari kita pergi mencari para tetua untuk mendapatkan murid dalam lainnya untuk bertanggung jawab atas tempat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kami akan berlutut dan tidak pernah bangun." "Benar. Ayo pergi, semuanya. Jangan tinggal di sini." Wang Lin ini memiliki penampilan yang jahat. Dia bahkan tidak ingat bahwa dia memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri. Memalukan. Suara-suara yang tidak puas itu semakin keras. Segera, semua orang meninggalkan halaman sambil berteriak penghinaan. Mereka semua memiliki keluhan ketika mereka pergi ke halaman, semuanya meneriakkan hal-hal seperti, "Wang Lin tidak ingin kita hidup lagi." Wang Lin santai di hatinya. Dia tidak menghentikan mereka dan berharap mereka akan berhasil. Dengan cara ini, para tetua akan marah dan membuat orang lain mengambil alih sehingga dia bisa berkonsentrasi pada kultivasi. 10 orang yang tersisa ragu-ragu.
Mereka ingin pergi, tetapi jika hal ini gagal, bukankah itu berarti mereka benar-benar tidak menghormati Wang Lin? Wang Lin tidak terburu-buru. Dia menunggu hasil dari halaman utama. Beberapa saat kemudian, semua murid kehormatan dengan muram kembali, satu per satu. Kali ini, mereka tidak lagi berteriak, tetapi matanya dipenuhi keputusasaan dan kesunyian. Wang Lin melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka telah gagal. Dia sangat kecewa di hatinya. Sepertinya dia harus membuat keributan yang lebih besar. Memikirkannya, dia memindai orang-orang di sini dan berkata, "Kalian yang diam-diam mengejekku, dengarkan aku. Aku di sini hari ini untuk membalas dendam. Jika kamu tidak puas, pergilah ke para tetua. Jika kamu dapat menyingkirkan aku dari posisi ini, aku harus berterima kasih." Salah satu murid memohon, "Saudara Wang, kamu adalah orang yang hebat. Mohon maafkan kami." "Ya, Brother Wang, kami buta saat itu. Tolong beri kami istirahat. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak seperti itu." "Saudara Wang, mereka semua mengejekmu saat itu, tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku bahkan membelamu. Aku." Episode 29 Pintu terkunci. Tanpa menunggu orang itu selesai, seseorang di sampingnya dengan marah berkata, "Zhao Xiaoer, saat itu, kamu mengejeknya paling keras." "Saudara Wang, jangan dengarkan dia." Ekspresi Zhao Xiaoer berubah. Dia dengan marah berkata, "Zhao Xiaosan, aku kakak laki-lakimu, kamu menusukku bajingan. Kembali ke kamarmu dan lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Aku setia, Brother Wang. Kamu orang baik, tolong beri aku pekerjaan yang lebih mudah." Saudara Wang, jangan dengarkan kedua saudara itu. Mereka dikenal karena tindakan dua orang ini. Siapa yang tahu berapa banyak murid kehormatan yang mereka selingkuh? "Murid saudara, aku orang yang tidak pernah mengatakan hal buruk tentang kamu." Seorang murid kehormatan wanita yang sangat cantik dengan hati-hati berkata, "Brother Wang, saudari murid ini selalu memiliki tubuh yang lemah dan tidak dapat melakukan kerja keras. Bagaimana kalau aku datang dan memijat kamu setiap malam? Apakah itu oke?" Di antara murid-murid kehormatan dari Sekte Heng Yue, tidak ada banyak murid perempuan. Hanya sekitar 10% adalah perempuan. Lagi pula, dalam ujian ketekunan, pria memiliki peluang lebih baik. Beberapa murid kehormatan wanita, tentu saja, diterima dengan baik oleh semua orang. Berdasarkan penampilan mereka, beberapa bahkan disukai oleh murid-murid inti. Kemudian, seorang murid kehormatan wanita lain melemparkan pandangan cantik ke arah Wang Lin dan dengan genit berkata, "Murid-murid, Saudara Liu tidak pernah memberi aku kerja keras, aku hanya pernah datang untuk melayaninya di malam hari. Aku kenal beberapa saudara murid lainnya. Aku akan membawa mereka untuk menemuimu malam ini, oke?" Semua orang mati-matian berusaha memberitahu Wang Lin bahwa mereka tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya. Setelah mendengarkan untuk waktu yang sangat lama, Wang Lin kehabisan kesabaran dan berteriak, "Kalian semua, tutup mulut. Ini benar-benar berantakan." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke seseorang dan berkata, "Kamu, 20 tong air. Jika kamu tidak bahagia, pergilah ke para tetua." Tubuh orang itu bergetar. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi melihat ketidaksabaran di mata Wang Lin. Dia segera tersenyum dan mengangguk. "Kamu, cuci 500 kg pakaian setiap hari. Ingat, jika kamu tidak puas, cari orang yang lebih tua." Orang yang diarahkan tertelan dengan keras dan hampir pingsan. Dia bergumam, 500 kg, itu seperti semua pakaian di sekte ditambahkan bersama-sama. "Kamu, bersihkan seluruh sekte. Hal yang sama, jika kamu tidak puas, cari tetua. Kamu, bersihkan kakus. Jika aku melihat satu terbang di sana, kamu bisa tinggal di sana. Kamu, kumpulkan 500 pon herbal sehari. Jika kamu mencampur rumput liar di sana untuk menipu aku akan menendang kamu keluar dari sekte. Kalian semua mendengarkan, jika kalian tidak puas, cari tetua." Bagi sebagian orang, sementara pekerjaannya berat, itu masih bisa ditanggung. Namun, untuk beberapa yang terakhir dia tunjuk, kaki mereka menjadi lunak dan segera roboh ke tanah. Semua murid kehormatan memakai ekspresi menyedihkan. Seluruh Heng Yue Sekte bahkan mungkin tidak memiliki 500 kg herbal di pegunungan. Berdasarkan ingatan Wang Lin tentang orang-orang yang mengejeknya, dia menunjuk mereka satu persatu dan dengan hati-hati memikirkan pekerjaan apa yang diberikan kepada mereka. Dia tidak lelah sama sekali dan akhirnya selesai menugaskan semua pekerjaan. Dia duduk sebentar dan berpikir bahwa tugas yang dia tugaskan tidak mungkin diselesaikan.
Apa yang bisa dilakukan para murid kehormatan selain mengeluh kepada para tetua? Tapi untuk berjaga-jaga jika para tetua memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa, akan lebih baik untuk membuat kekacauan ini lebih besar, untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah kesalahan besar untuk membuat aku, Wang Lin, yang bertanggung jawab atas rumah tugas. Memikirkannya, dia menunjuk ke orang yang tidak dia kenal dan berkata, kamu beruntung. Tugas kamu adalah melacak semuanya. Buatlah daftar semua hadiah yang diberikan kepada aku. Catat nama dan waktu pemberian mereka. Jika kamu mencoba untuk menjadi serakah, aku akan menendang kamu keluar dari sekte. Orang itu sangat terkejut sehingga dia langsung jatuh ke tanah dan bersujud kepada Wang Lin. Dia berulang kali mengatakan bahwa dia akan ingat untuk melakukannya dengan benar dan tidak membuat kesalahan. Semua murid kehormatan tercengang. Sebelumnya, murid Liu merahasiakannya, tetapi Wang Lin ini dengan berani meminta suap. Beberapa saat kemudian, seorang murid kehormatan melangkah maju dan mengeluarkan 3 jimat yang digunakan untuk mengunjungi rumah. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, Kakak Wang, ini adalah aku memberikan penghormatan kepada kamu. Wang Lin menjawab dengan suara. Dia meletakkan jimat pergi dan bertanya, pekerjaan apa yang kamu ditugaskan sebelumnya? Kumpulkan 20 tong air sehari. Orang itu menjawab dengan gugup. Wang Lin perlahan berkata, kalau begitu, lakukan 5 tong sehari sebagai gantinya. Orang itu terkejut dan segera mengucapkan terima kasih. Mengikuti petunjuk orang itu, semua orang bangkit dan akan melangkah maju ketika Wang Lin perlahan berdiri dan berkata, kalian semua pergi. Kamu semua harus mengikuti proses pemberian hadiah yang tepat. Tuliskan pekerjaan kamu saat ini dan pekerjaan yang kamu inginkan di selembar kertas, kemudian kirimkan ke orang yang aku tunjuk untuk mengelola ini. Kamu hanya bisa melakukannya sekali dalam 10 hari. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Orang-orang di halaman tempat mendesah. Beberapa bahkan memiliki kemarahan di mata mereka. Perut mereka penuh dengan kutukan yang diarahkan pada Wang Lin, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan keras. Mereka semua berpencar dengan wajah yang panjang. Setelah mereka pergi, Wang Lin keluar dari ruangan dan menjelajahi seluruh rumah tugas. Dia menemukan pintu jauh ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya tidak besar. Setelah Wang Lin membersihkannya, meskipun ia kecewa, ini adalah tempat paling terpencil di sini. Dia membersihkan untuk membuat beberapa ruang, lalu mengunci pintu dan memasuki ruang mimpi. Waktu berlalu. Wang Lin sudah bertugas di rumah tugas selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, selain memberikan pekerjaan kepada murid-murid kehormatan selama beberapa hari pertama, sisa waktu ia fokus pada kultivasinya. Adapun tugas-tugas para murid kehormatan, dia tidak peduli sama sekali. Jika mereka tidak melakukan pekerjaan mereka, yang harus dia lakukan adalah mendengus dingin dan mereka akan menawarkan hadiah kepadanya. Wang Lin sangat terganggu selama 2 bulan itu. Kultivasinya terus-menerus terganggu oleh para murid kehormatan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh para tetua dan murid inti lainnya. Dia banyak mengacaukan hal ini, tetapi mereka masih belum mengirim penggantinya. Episode 30 Wang Hao. Apakah aku perlu lebih tidak masuk akal? Untuk meninggalkan rumah tugas, Wang Lin siap untuk keluar semua. Dia benar-benar ingin melihat apa batas dari para tetua. Secara pribadi, di antara para murid kehormatan, selain 2 kata sampah dan tak tahu malu, ia mendapatkan gelar lain. Raja Hati Hitam. Dibandingkan dengan nama panggilan murid Liu, Musang, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setelah Wang Lin berlatih selama 1 tahun di ruang mimpi, energi spiritual di tubuhnya telah meningkat banyak lipatan. Dia telah mencapai batas lapisan pertama. Tidak peduli berapa banyak dia kultivasi, energi spiritualnya tidak lagi meningkat. Maka, suatu malam, ia mulai mencoba nyanyian untuk memasuki lapisan kedua. Setelah berkali-kali gagal, kerja kerasnya tidak sia-sia karena akhirnya ia berhasil menembus lapisan kedua. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan minyak hitam. Setelah mencuci dirinya sendiri, Wang Lin memandang dirinya sendiri dan melihat bahwa matanya seperti kilat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menggosok dagunya dan berpikir, hanya ada bini untuk lapisan ketiga yang tersisa. Jika aku kembali ke Sun Dazu untuk meminta nyanyian untuk lapisan selanjutnya dan dia tahu aku mencapai lapisan kedua, dia pasti akan bertanya kepada aku tentang bagaimana hal itu terjadi. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar, maka itu akan membawa aku banyak masalah. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin masih tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening.
Sambil menghela nafas, Wang Lin mulai berlatih teknik daya tarik. Setelah waktu latihan tahun ini, Wang Lin sekarang bisa berhasil 10 dari 10 kali. Karena dia mencapai gelar saat ini, dia memutuskan untuk mencobanya pada sesuatu yang lebih sulit. Dia menemukan batu besar di rumah tugas dan mulai berlatih. Sebulan lagi telah berlalu. Apa yang telah dilakukan Wang Lin di rumah tugas menyebabkan semua murid kehormatan mengeluh tanpa henti. Saat itu musim dingin dan sekte mulai mempersiapkan kompetisi pemuridan batin tahunan. Tahun ini adalah kompetisi pemuridan kehormatan Hang Yue Sekte yang terjadi setiap 10 tahun. Jika satu peringkat di 3 besar, mereka akan menjadi murid dalam. Semua murid kehormatan memoles keterampilan bertarung mereka dan secara diam-diam merencanakan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tugas tertunda karena semua orang terlalu sibuk. Wang Lin sangat kecewa karena dia masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Sedangkan untuk kompetisi pemuridan dalam, ia tidak berencana untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, mengapa tidak menghabiskannya membudidayakan di ruang mimpi saja? Hari ini, salju mulai turun di Gunung Hang Yue. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah salju. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi berdiri diam di halaman. Teknik attraction diaktifkan seolah-olah ada tangan raksasa bergerak, mendorong semua salju agar tidak ada yang mendarat di atasnya. Melihat ke arah rumahnya, dia ingat bahwa orang tuanya akan membakar kompor untuk menghangatkan rumah sekitar tahun ini. Dia akan duduk di sebelah tungku membaca. Ayah akan berada di sisi ukiran, dan ibu akan menyimpan sayur acar. Terkadang, dia lelah membaca dan duduk di sebelah ayahnya, melihatnya mengukir. Ketika dia bersemangat, dia akan pergi dan membantu ayahnya. Ada banyak sukacita di antara mereka. Wang Lin ingat bahwa di bawah tempat tidurnya ada beberapa puncak kayu. Terkadang dia membawa mereka keluar dan bermain bersama mereka di atas es bersama anak-anak tetangga. Memikirkan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator perlu memutuskan semua ikatan fana, dan semua ini adalah pemikiran yang akan mengganggu kultivasi. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membuka mereka lagi, pikirannya jernih. Dia tidak bisa memutuskan semua hubungan fana, jadi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Sementara dia mengenang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berada di lapisan kedua ki kondensasi dan telah membangunkan kemampuan indera ilahi. Semua ini dijelaskan dalam kitab Three Layers of Ki Condensation. Dengan pemindaian akal ilahi, dia memperhatikan bahwa Wang Hao datang ke arahnya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Wang Hao masuk, mengenakan topi kulit dan mantel kulit. Dia memandang Wang Lin, terkejut, dan berkata, "Saudara Taizu, bukankah kamu kedinginan?" Mengenakan ini sedikit dan masih berdiri di luar. Wang Lin terkekeh, "Aku menghitung kamu akan datang dan menemuiku, jadi aku keluar untuk menyambutmu, dasar bajingan." Dia sama sekali tidak kedinginan. Setelah mencapai lapisan kedua ki condensation, dia memperhatikan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hao terkekeh. Dia berjalan masuk dan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Taizu, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu?" Wang Lin berkata, "Itu alami. Aku telah mencapai lapisan kedua ki kondensasi dan dapat dianggap abadi." Mulut Wang Hao berkedut. Dia pergi ke kamar dan berkata, "Jangan membanggakan. Bakat kita berada pada level yang hampir sama. Aku telah menerima bantuan dari pil abadi dan masih belum mencapai lapisan pertama. Tetapi bagi kamu untuk mencapai lapisan kedua, mustahil." Wang Lin tidak berusaha mengklarifikasi. Kadang-kadang, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang bahkan tidak akan percaya padanya, dan jika dia berbohong, maka dia mungkin berakhir menyebabkan orang lain menjadi curiga. Pada akhirnya, hubungannya dengan Wang Hao tidak mendalam. Lebih baik waspada. Mempercayai seseorang pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. "Wang Hao, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah rumah pil tidak sibuk?" Wang Lin kembali ke kamar dan menuangkan secangkir air panas untuk Wang Hao. Wang Hao mengambil air panas dan mengeringkannya beberapa kali sebelum menyesapnya. Dia tersenyum. "Kamu belum pergi ke rumah pil untuk mengambil barang-barang kamu dalam beberapa bulan terakhir. Aku telah menyimpan bagian kamu, dan datang untuk mengirimkannya kepada kamu hari ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan paket kecil dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin mengungkapkan senyum tipis. Dia bahkan tidak melihat paket itu, tetapi memandang Wang Hao. Dia tidak percaya Wang Hao hanya datang untuk mengirimkan paket. Wang Hao merasa malu setelah menatap dan berkata,
Taizu, aku mendengar kamu telah melakukan cukup baik di rumah tugas beberapa bulan terakhir. Wang Lin menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan berkata, Wang Hao, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Jika aku dapat membantu, aku pasti akan melakukannya. Ekspresi Wang Hao canggung. Dia bergerak mendekat dan secara misterius berkata, Brother Taizu, aku selalu tahu kamu adalah orang yang pintar. Berbicara jujur, aku tahu kamu memiliki banyak jimat yang digunakan para murid kehormatan untuk mengunjungi rumah. Bisakah kamu pinjami aku sedikit?